mahasiswa. Ahoy! Assalamualaikum teman-teman. Dan selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Ufaira Kais Khalif. Kali ini saya akan bertutur tentang cerita rakyat Sumatera Utara yang berjudul Kelana Sakti. Cerita ini saya ambil dari buku Cerita Rakyat Nusantara, karya Farizal Nasution yang diterbitkan oleh Karya Gemilang Utama. Cerita ini mengisahkan bahwa pada zaman dahulu kala di daerah Sumatera Utara berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Purnama yang diperintah oleh Raja Indra Sakti, seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana. Pada zaman itu, di salah satu desa terpencil yang menjadi wilayah Kerajaan Purnama, hiduplah sepasang suami istri dengan seorang putranya yang sudah remaja bernama Kelana Sakti. Kelana Sakti adalah anak yang rajin dan baik hati. Setiap hari ia membantu ayah dan ibunya bekerja di sawah dan di kebun. Suatu hari tersebar kabar bahwa Raja Indra Sakti sakit keras. Permaisuriku, sepertinya hidupku tidak akan lama lagi. Tolong panggilkan Panglima Badau. Mendengar perintah sang raja, permaisuri pun segera memanggil Panglima Badau. Tak lama Panglima Badau sudah berada di samping tempat pembaringannya. Hamba Baginda Raja, ada apa gerangan Baginda memanggil hamba? Hidupku mungkin tak akan lama lagi. Tolong pelihara kerajaan ini dengan baik. Aku titipkan putraku kepadamu. Kelak jika ia sudah besar, nobatkan ia menjadi raja di negeri ini. Baik, Baginda. Tak lama berselang, sang raja menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kabar kematian sang raja membuat rakyat Purnama bersedih. Seluruh negeri turut berduka. Pada hari pemakaman sang raja, langit tampak gelabu, petir menyambar ke sana kemari. Dar, seperti turut bersedih. Setelah itu, Panglima Badau pun menobatkan dirinya sebagai raja sampai sang pangeran dewasa. Badau suka berfoya-foya, setiap hari berpesta pora dan bermabuk-mabukan. Badau lupa pada tugasnya sebagai raja. Kerajaan tak terurus dan kacau balau. Kesejahteraan rakyat pun tidak diperhatikan. Karena setiap hari dipakai untuk berpesta, lama-kelamaan harta istana pun habis. Harta rakyat diminta dengan paksa oleh raja yang zalim itu. Anak muda yang taat lagi baik hatinya, suka membantu ayah dan ibu serta rakyatnya.
Kelana sakti dari Sumatera Utara. Suatu sore, terlihat Kelana Sakti sedang duduk-duduk bersama ayah dan ibunya. Tiba-tiba, beberapa prajurit mendatangi rumahnya. "Serahkan harta kalian!" Kelana dan ayahnya berusaha mempertahankan harta benda yang mereka miliki. Namun, mereka kalah kuat. Kelana dan ayahnya dihajar para prajurit istana. "Tolong, jangan sakiti anak dan suamiku. Ambillah harta yang kalian inginkan." "Sudah, jangan cerewet. Ayo ikut kami ke istana." "Ayah, ibu, jangan bawa ayah dan ibu saya, Tuan." Setelah itu, beberapa prajurit itu pun meninggalkan Kelana yang masih tergeletak di tanah. Saya ada di mana? Bagaimana dengan ayah dan ibu saya? Janganlah bersedih, cucuku. Ayah dan ibumu telah dibawa prajurit ke istana. Tenanglah, kakek akan menolongmu. Tinggallah bersama kakek di sini. Kelana pun akhirnya tinggal bersama sang kakek. Ia diajari berbagai ilmu bela diri dan ilmu pengobatan. Kelana tumbuh menjadi pemuda yang pemberani dan baik budi. Sementara itu, kekacauan dan kejahatan di kerajaan Purnama semakin merajalela. Sebagai pemuda yang mencintai kedamaian, Kelana tidak tega melihat penderitaan rakyat. Ia juga sering duduk termenung, teringat ayah dan ibunya yang dibawa prajurit. "Aku harus melawan raja zalim itu!" Kelana kemudian mengumpulkan beberapa pemuda di kerajaan Purnama. Mereka dibekali strategi peperangan oleh kakek itu. Setelah melakukan persiapan secukupnya, Kelana dan para pemuda lainnya pun menyerang istana. Raja Badau yang kejam itu pun akhirnya dapat dikalahkan. Keluarga raja dan rakyat Purnama menjadi senang karena tidak diperintah lagi oleh raja yang zalim itu. Atas jasa-jasanya tersebut, Kelana diangkat menjadi raja sampai putra Raja Indra Sakti dewasa. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah, jika kita diberi kepercayaan, maka kita harus amanah dan jadilah pemimpin yang arif dan bijaksana. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.